segala persoalan. Tinggalkan oleh almarhumah, Engkau tahu persis pergumulan mereka. Tuhan tolong, dan kami percaya apa yang sudah kami kerjakan, kami buat semua, terlebih khusus almarhumah, Tuhan semuanya yang lebih tahu. Dan Dia akan mengumpulkan, kata firman-Mu, orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Terima kasih, kami serahkan rangkaian ibadah pemakaman ini dari awal pertengahan bahkan sampai berakhirnya nanti. Tuhan sendiri yang bekerja dan menguasai menolong kami semua. Puji-pujian. Sebelum sementara kita menunggu yang mempersembahkan pujian, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian dengan judul Waktu Tuhan. Hidup Dr. Diana Ratna Sulistiawati Tejo Yuwono. Nama lengkap Dr. Diana Ratna Sulistiawati Tejo Yuwono. Nama lahir T. Gyokping. Tempat tanggal lahir Surabaya 5 Februari 1957. Pendidikan dokter, golongan darah B, agama Kristen, status tidak kawin, 2 anak. Alamat Perum Bumi, Labuan Indah, Blok A, nomor 1, Kelurahan Manembo-Nembo Atas, lingkungan 1, RW garing RT 010-05, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, 95545, Sulawesi Utara. Adalah anak dari nama ayah Imam Slamet Tejo Yuwono atau T. Yan Ik, almarhum tahun 1989. Nama ibu Listianingsi atau Yap Yansi, almarhum tahun 2006. Merupakan anak ke-9 dari 9 bersaudara, yakni 1. Ida Indriati, almarhum tahun 2011 di Surabaya. Kedua, Ratna Prawati di Surabaya. Ketiga, Dr. Agustinus M. Waluyoadi di Jambi. 4. Januarius Agato Bagio Pramudito di Makassar. 5. Antonius Wendelinus. 6.
Damaji atau Richard almarhum di Sidoarjo. 7. Harsono Diki di Surabaya. 8. Slamet Santoso atau Anton di Jakarta. Dan yang ke-9, Dr. Diana Ratna Sulistiawati Tejoiwono. Selama hidupnya, Dr. Diana tidak menikah, namun mengangkat 2 anak, yaitu 1. Yonatan Krisnajaya, lahir Surabaya 26 November 2001 sesuai penetapan Pengadilan Negeri Makassar nomor 162-P-2009-PPN Makassar tanggal 21 Desember 2009. Yang kedua, Melania Michelle Krisnajaya, lahir Surabaya 15 November 2005 sesuai penetapan Pengadilan Negeri Makassar nomor 36-P-2012-PPN Makassar tanggal 6 Maret 2012. Pendidikan formal, lulus SD tahun 1969 di Surabaya, lulus SMP tahun 1972 di Surabaya, lulus SMA tahun 1975 di Surabaya, lulus dokter dari Universitas Hasanuddin 1985 di Makassar. Mengikuti berbagai seminar atau pelatihan di bidang kesehatan maupun diklat atau seminar yang diadakan dan atau atas perintah PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero, antara lain: A. Pendidikan atau latihan kontrasepsi mantap tubektomi di Pusdiklit Bank PKMI cabang Sulawesi Utara pada Juni 1991 sebagai operator. B. Pelatihan pencabutan dan pemasangan Norplan bagi dokter dan bidan pada Februari 1993 sebagai peserta. C. Dokter keluarga Universitas Hasanuddin bersertifikat nomor 3547-UN 4.7-PP.05-2013 tanggal 17 Juni 2013. Riwayat pekerjaan: 1. Sebagai pekerja atau tenaga kontrak pada perusahaan umum Pelabuhan 4 cabang kelas 1 Makassar terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1986 ditempatkan pada Rumah Sakit Pelabuhan Cabang Makassar. 2. Diangkat menjadi calon pegawai dengan SK Direksi Perum Pelabuhan 4 nomor 15-KP-301-PP-4 Romawi _89 tanggal 6 Februari 1989 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988. NIPP.45.702.0917 golongan garing ruang 3 Romawi _A_PGP.P. Yang ketiga, dimutasi ke Perum Pelabuhan 4 cabang kelas 2 Bitung terhitung mulai tanggal 17 April 1989 sebagai Kepala Pusat Kesehatan Pelabuhan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rumah Sakit Barunawati di Pateten. Yang keempat, diangkat menjadi pegawai terhitung mulai tanggal 1 Mei 1990. Yang kelima, diangkat menjadi Kepala Dinas Personalia tanggal 9 November tahun 2000. Yang keenam, diangkat menjadi Manajer SDM dan Administrasi Umum terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005. Yang ketujuh, dimutasi ke Makassar menjadi Manajer SDM dan Administrasi Umum pada cabang Makassar terhitung mulai tanggal 1 Maret 2008. Yang kedelapan, diangkat menjadi Senior Manajer Administrasi SDM dan Kesejahteraan pada Direktorat Personalia dan Umum Kantor Pusat terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009. Yang kesembilan, kenaikan pangkat dari pembina perusahaan 4 Romawi _A menjadi pembina tingkat 1 perusahaan 4 Romawi _B terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009. Yang ke-10, diangkat menjadi staf khusus Direksi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan pada Direktorat Personalia dan Umum Kantor Pusat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011. Yang ke-11,
penyesuaian jabatan menjadi staf umum 4 dengan tugas jabatan pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012. Yang ke-12, kenaikan pangkat dari pembina tingkat 1 perusahaan 4 Romawi garing B menjadi pembina utama muda perusahaan 4 Romawi garing C terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013. Ke-13, pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 dengan SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero nomor SK 1326 garing KP titik 505 garing DUT garis datar 2012 tanggal 9 November 2012. Pangkat garing golongan pembina utama muda perusahaan 4 Romawi garing C, kelas jabatan garing masa periodik 4 garing 5, masa kerja 26 tahun 6 bulan. Setelah menyelesaikan tugas-tugas pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero, Dr. Diana juga pernah mengabdi sebagai agen BNI Live dengan nomor 21429 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan 1 Desember 2015. B. Dokter keluarga pada PT AAJ InHealth dengan nomor 2102U015 terhitung mulai tanggal 1 September 2013 sampai 2020. Setelah pensiun dari kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero di Makassar, Dr. Diana kembali dan menetap di Bitung. Pada hari Minggu tanggal 8 Desember jam 12 sepulang dari ibadah gereja, Dr. Diana mengalami kecelakaan lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-Nembo untuk penanganan lebih lanjut. Dr. Diana dirujuk ke rumah RSUP Prof. Kando Malalayang selama 10 hari. Pada hari Selasa 24 Desember jam 1:29 dini hari, Dr. Diana tiba-tiba mengalami sesak nafas dan dilarikan ke RSUD Manembo-Nembo. Dengan segala upaya sudah dilakukan oleh tim medis. Pada jam 2:50 Dr. Diana menghembuskan nafas terakhir dengan tutup usia 67 tahun 10 bulan 19 hari di RSUD Manembo-Nembo. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan. Dengan judul Kurangkai air mataku jadi permata. Air mataku jadi permata, kau berkabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Ambillah jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman
hati Tuhan, aurat kaya, irma tajam di permata. Yesus, oh Yesus. Persembahan pujian dari IDI Kota Bitung.
Sudah nyatakan kuasa kemurahan-Mu berlaku kepada almarhumah, tentunya juga sudah memenuhi panggilan Tuhan, dan di mana dalam akhir kehidupan almarhumah
Dr. Diana tetap ada di dalam Tuhan, bahkan tetap dalam kesetiaannya dalam beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, teladan yang indah ini biarlah menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua, khususnya yang bisa juga hadir di tempat ini, ikut bersama-sama dalam suasana, ikut merasakan apa yang dialami oleh keluarga. Dan biarlah Tuhan tolong semuanya lewat puji-pujian yang sudah dikerjakan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, bahkan juga kami semua yang dapat kesempatan mendengarkan firman Allah. Kami juga belajar mempersiapkan diri kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk perhatian Tuhan. Ini doa syukur kami kepada Engkau, menyiapkan hati mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang. Dan juga tentunya lewat kesempatan ini kami juga ikut merasakan apa yang dialami oleh keluarga besar yang ada, khususnya di mana Tuhan sudah memanggil almarhumah Dr. Diana Ratna, ya, yang kita kenal dengan Dr. Diana. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Allah, lewat kesempatan ini juga kami menyapa bagi tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, tokoh-tokoh agama, bahkan juga rekan-rekan sekerja. Tadi saya lihat ya pensiunan dari rekan-rekan sekerja dari Ibu almarhumah Dr. Diana, bahkan juga tentunya pemerintah Kota Bitung, Kecamatan Matuari, khususnya dalam hal ini Bapak Lurah ada ya di sebelah tadi bersama kami, bisa melihat bersama-sama dengan kami juga. Kami sebut dengan kasih Bapak Markus Hinaulan. Tuhan juga yang pasti juga mengenal segala apa yang dikerjakan, khususnya juga lewat kesempatan ini lingkungan 1 RT 05 Manembo-Nembo Atas. Oleh sebab itu, percayalah, kalau kita bisa ada di tempat ini tanpa undangan, ya, tanpa undangan secara resmi, dan memang itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Allah yang akan kita dengarkan bersama-sama dalam Pengkhotbah pasalnya yang pertama, pasal 7 maksud saya, ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi tadi di rumah duka kita bisa dengar apa yang dikerjakan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, bahkan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu menjadi pembelajaran buat kita semua yang hadir. Oleh sebab itu, benar firman Allah ini berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pesta pernikahan. Tetapi ternyata ada yang lebih penting dari pesta-pesta yang ada di dunia ini. Itulah lebih baik. Tentunya mengadakan pesta dalam hal ini kan tidak harus dengan tanda pesta bagaimana orang-orang cara-cara dunia yang ada. Oleh sebab itu dikatakan firman Allah ini lebih baik datang ke rumah. Pasti ada alasannya kenapa lebih baik ke rumah duka, iya kan? Dan alasannya yang utama berdasarkan kebenaran firman Allah itu adalah karena terkait dengan keselamatan jiwa. Jadi akhir hidup seseorang itu ketika meninggal dan kita kerjakan seperti sekarang, disaksikan lewat riwayat hidup, disaksikan itu menjadi berkat buat banyak orang, menjadi saksi buat banyak orang, sebagaimana yang dikerjakan oleh almarhumah Dr. Diana. Tadi dikatakan, saya mendengar tadi ada 2 anak yang secara resmi, secara tertulis. Yang terakhir yang datang ponakan-ponakan, baik dari Jambi, Makassar, sama Surabaya, ya. Jadi sudah kita bersama, ada 2 anaknya, walaupun tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Dan tadi ada anak-anak didik yang nyanyi banyak. Ya, kalau salah begitu pun sebaliknya. Termasuk pun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Rindu sekali melayani pekerjaan Tuhan. Makanya saya sudah katakan tadi, dikatakan dalam pelayanan kita ada banyak pelayanan. Bagus ini tante, saya bilang, karena bisa mengingat apa yang sudah kita kerjakan di sepanjang tahun yang berjalan. Jadi saya sadar, saya percaya ini juga sebenarnya sudah ada persiapan ya pasti.
tapi ya semuanya Tuhan yang bekerja lain, tapi tetap teladan-teladan yang indah itu yang bisa kita ambil hikmah bersama ketika di rumah duka. Kita bisa dengar apa yang dikerjakan. Itu tentunya menjadi berkat buat mereka, dan mereka bisa saksikan tadi sebelum membawakan pujian apa yang dikerjakan oleh dokter terhadap mereka semuanya, dan mereka bisa berhasil sekarang bisa bekerja. Dan setahu saya, sebagaimana kesaksian Ibu Ita Israel itu 29 tahun ya mengikuti bersama-sama dengan ibu dokter, jadi bukan waktu yang pendek, berarti sudah banyak sekali yang dialami lewat didikan-didikan yang ada, termasuk ketika terakhir ibu dokter sampai menghembuskan nafas terakhir. Yang saya katakan tadi, kenapa dikatakan firman Allah ini ya, sebab karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Kenapa? Karena di sini disaksikan apa yang dikerjakan oleh seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan memang harus disadari, sebelum dokter dipanggil oleh Tuhan, sudah juga dibaca lewat riwayat hidup tadi ya, pada tanggal 8 masih beribadah, dan kejadiannya pulang ibadah mengalami kecelakaan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah juga keluarga besar yang ditinggalkan menyadari akan hal ini, bahwa apa yang sudah dikerjakan, teladan iman daripada almarhumah Dr. Diana yang ada, boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat buat keluarga yang ditinggalkan, buat anak-anak didik yang ditinggalkan, buat kami semua, saudara bersaudara, rekan-rekan, bahkan sesama anak Tuhan yang ada. Biarlah kami juga belajar mengerti bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan lewat almarhumah Dr. Diana bisa menjadi teladan dan bisa menjadi berkat buat kami yang diberikan kesempatan hidup. Itu sebabnya kami percaya benarlah kata firman Allah, lebih baik ke rumah duka daripada rumah pesta. Karena di rumah duka ini kami boleh melihat akhir hidup seseorang dan menjadi berkat, menjadi teladan buat banyak orang yang dipercayakan Tuhan hidup, untuk kami juga mengambil langkah iman yang sama, mengerjakan apa yang tentunya teladan-teladan iman yang dikerjakan sebagaimana keyakinan iman Kristen kami. Itu sebabnya Tuhan kami sungguh sangat berterima kasih, dan biarlah Tuhan tetap memberikan penghiburan, kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan, kakak-kakak, bahkan juga ponakan-ponakan, anak-anak didik yang ada, maupun kedua anak yang ada di Surabaya, maupun kami semuanya juga Tuhan, saudara bersaudara, rekan-rekan sesama anak Tuhan, bahkan juga rekan-rekan kerja yang ada. Biarlah kami semua juga tetap mendapatkan penghiburan, kekuatan ketika kami belajar mengerti ternyata memang di satu sisi kami kehilangan seorang yang kami kasihi, tapi di sisi yang lain ternyata kami percaya juga langkah imannya membuktikan langkah iman yang baik, menjadi teladan iman buat kami yang diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan sendiri. Terima kasih untuk semuanya. Inilah doa syukur kami kepada Engkau, dan kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian daripada keluarga yang ditinggalkan, anak-anak didik, bahkan kami semua yang ada, lewat penghiburan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kami silakan kepada pemimpin pujian, Bapak Pembina Tuhan. Saya mengajak kita semua menyanyi, aku hendak bersyukur. Kita tiba pada acara yang kelima, itu adalah sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Lurah Manemonembo. Atas waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pemerintah yang ada di Kelurahan Manemonembo Atas. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat keluarga yang berduka cita, kakak adik ponakan dari ibu almarhumah
Dr. Diana Ratna Sulistiowati Tejo Yuwono yang sejak beberapa hari diizinkan oleh Tuhan untuk ada dalam duka cita ketika mengambil milik kepunyaannya Ibu Dr. Diana Ratna. Yang kami hormati pimpinan Gereja Tabernakel Kristus Gembala Kota Bitung, dengan kasih Bapak Pendeta David Rikrat Tutu yang hari ini juga melayani dalam ibadah bersama dengan Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dari berbagai denominasi gereja yang berkenan hadir ada di bangsal duka, tokoh-tokoh agama, diaken dan penatua yang juga bersama-sama ambil bagian dalam kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD, baik DPRD Provinsi Sulawesi Utara ataupun DPRD Kota Bitung. Hadir bersama kita juga Ibu Eugenie Nonarina Mantiri SPDMAP selaku anggota DPRD Kota Bitung. Yang kami hormati juga pimpinan dan staf PT Pelindo Bitung. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota kerukunan Ikatan Dokter Indonesia. Yang kami hormati juga Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat, seluruh pelayat duka, bahkan teman-teman perangkat, kepala lingkungan dan ketua RT secara khusus yang ada di lingkungan satu ini. Di kesempatan ini mari kita sama-sama menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih dan anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk boleh menikmati umur panjang sehat. Atas sambutan dari pemerintah Kelurahan Monembo Atas, ya kiranya Tuhan memberkati. Kita masuk pada acara yang ke-6, peletakan karangan bunga tanda ucap tanda kasih. Kepala Lurah Bapak Markus Sinaulan, teman-teman dari Dr. Diana, Ibu Popi Dauhan, dan Ibu Marta Mawira Pakel. Setelah Roy Suryana Wijaya, Pauline Savitri, selanjutnya Paula, diikuti oleh Yusra, Ame, Yusua, Bapak Penatua Nissan Pengaweran, dari pemerintah Bapak Markus Sinaulan, teman dekat Dr. Diana, Ibu Popi Dauhan, dan Ibu Marta Mawira Pakel.
pemerintah setempat, yang terhormat Ibu Ejin N. Mantiri dari DPRD Sulawesi Utara, yang terhormat Bapak dan Ibu Gembala Sidang GPT Kristus Gembala Manado Bitung, dan seluruh jemaat, yang terhormat Bapak Ibu dari PT Pelindo Regional 4 Manado, yang terhormat Bapak Ibu dari PT Pelindo Jasa Maritim, yang terhormat Bapak Ibu dari PT Pelindo Peti Kemas dan Dewas Pensiun Pelindo, yang terhormat keluarga besar pensiunan PT Pelindo Cabang Bitung Manado, serta seluruh rekan, teman, sahabat, dan handetolan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami keluarga besar dari Ibu Dr. Diana Ratna Sulistiawati Tejo Yuwono menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus sajalah yang membalaskannya dengan berkat yang melimpah jasmani terlebih rohani. Kami memang anggota keluarga yang sangat mengasihi beliau, namun kami sadar bahwa Bapak Ibulah yang telah dengan nyata melakukan tindakan kasih itu bagi tante, oma kami tercinta dalam kesehariannya dan dalam kesendiriannya. Seperti Amsal mengatakan dalam Amsal 27 ayat 10, lebih baik kawan yang dekat daripada saudara yang jauh. Kami mengakui kami jauh dari beliau, sekalipun kami sering bertegur sapa lewat telepon, tapi Bapak Ibulah yang melakukan bukti nyata kasih kepada beliau. Melalui kesempatan ini juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan yang mungkin telah beliau perbuat, yang tentunya tidak dengan sengaja itu terjadi. Beliau yang penuh kekurangan dan jauh dari kata sempurna, kiranya boleh dibukakan pintu maaf bagi beliau. Bagi kami sebenarnya Ibu Dr. Diana dapat kami lukiskan sebagai sosok yang keras sekaligus lembut. Keras perkataannya, namun lembut hatinya. Bagi yang mengenal beliau, semua pasti tidak akan sakit hati sekalipun beliau berkata dengan keras, karena beliau meyakini dalam Amsal 27 ayat 5 yang sering beliau katakan kepada saya pribadi, Yusak, lebih baik menegur yang dengan nyata-nyata daripada kamu mengasihi secara tersembunyi. Berikutnya, sosok Ibu Dr. Diana adalah sosok yang tegas namun pemaaf. Tegas dalam sikap. Kalau hitam bilang hitam, putih bilang putih. Kadang saya protes, tante, hidup ini bukan monokromatis, hitam putih. Hidup ini penuh warna, tidak mengenai salah, benar. Tidak bisa ditolerir. Namun beliau itu adalah sosok pemaaf atas semua kesalahan. Siapa saja yang melakukan kesalahan terhadap beliau, pasti beliau maafkan, bahkan sebelum orang itu meminta maaf. Beliau sosok yang serius sekaligus humoris, serius dalam mengemban tugas dan sangat detail orangnya, namun juga humoris dan dapat menyelam dan berbaur kepada semua kalangan, tidak pandang dari golongan apapun. Dan yang berikutnya, beliau juga suka membantu serta dermawan. Dan ini adalah warisan bagi kami keluarga yang ditinggalkan, bahwa beliau sering membantu mereka yang berkekurangan sekalipun beliau sendiri dalam keadaan terbatas dan kekurangan. Jadi memang memberi itu bukan selalu kalau kita dalam kelimpahan mudah, tapi kalau dalam kekurangan, disitulah berkat terlebih memberi daripada menerima. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, melalui kesempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kiranya Bapak Ibu sekalian dapat memaafkan beliau yang telah bersama Tuhan saat ini dengan damai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Yaitu Ayub pasal 1 kedukaan. Ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya, satu kalimat yang perlu saya dan saudara renungkan ketika Ayub pengalaman tidak menyenangkan ini adalah pada bagian terakhir ayat yang ke 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong kami semua, terlebih kaum keluarga, anak-anak yang ditinggalkan. Biar apa yang sudah dikerjakan diteladan, karena itu kami teruskan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jenazah ini dalam petugas. Roh dan jiwa sudah ada di dalam tangan Tuhan, tetapi tubuh, raga, jasmani akan masuk ke dalam perut bumi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau selalu